Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Cynthia. Dan Ibu, untuk berikut video penjelasan terkait hitungan dari soal UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk soal yang pertama, merupakan soal hitungan. Di dalam soal nomor 1, tertera hmm, Oke, ada beberapa catatan transaksi PT JIKA. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk membuat jurnal untuk PT Jaya Makmur untuk merekam penggabungan usahanya. Oke, nah penjelasan dari saya untuk nomor 1, saya ada beberapa komponen terkait jurnal PT Jaya Makmur. Yang pertama, mengenai total imbalan yang dibayarkan. Komponen imbalannya, yang pertama ada kas yang dibayarkan sejumlah 600.000. Kemudian ada saham yang diterbitkan sebanyak 50.000 lembar dikali dengan nilai 20.000 rupiah seharga nilai pasar per lembar sahamnya. Sehingga diketahui nilainya 1 juta rupiah. Sehingga total imbalan adalah 1.600.000 rupiah. Komponen yang kedua adalah goodwill. Terdiri dari total imbalan yang dibayarkan, yang pertama sudah saya hitung, yaitu nilainya 1.600.000. Yang kedua adalah nilai wajar aset neto PT AIS, yang bernilai 1.320.000 rupiah. Sehingga goodwill-nya 1.600.000 dikurang 1.320.000, ketemu 280.000. Untuk jurnalnya, per 28 Desember 2021, komponen pertama yaitu cash, 60.000 debitnya. Yang kedua net receivables, 140.000 rupiah. Lalu ada inventory, 275.000. Ada land, 100.000 rupiah. Building net 600.000 rupiah. Equipment net 350.000 rupiah. Patent 70.000 rupiah. Goodwill 280.000 rupiah sesuai dari poin kedua yang sudah saya hitung. Untuk di data kredit, ada account payable atau hutang senilai 80.000 rupiah, notes payable 135.000 rupiah, other liabilities 60.000 rupiah, ada cash 600.000 rupiah, share capital sahamnya ada 50.000 dikali dengan 10.000 par, yang bernilai 500.000 rupiah. Yang terakhir ada share premium, yaitu 50.000 dikali 10.000, hasilnya adalah 500.000. Sehingga dari jurnal berikut, kita tarik kesimpulan pencatatan biaya akuisisinya sebesar 8.000 dengan dibayarkan secara tunai 8.000. Jadi debit kreditnya 8.000. Lalu untuk pencatatan biaya penerbitan sahamnya, share premiums senilai 5.000 rupiah. Cashnya 5.000 rupiah. Oke. Berikut penjelasan untuk soal nomor 1. Lalu kita ke soal nomor 2. Oke, ada beberapa catatan transaksi
PT Merapi, dan PT Tubagus. Nomor 2 ada 2 soal ya. Yang pertama adalah menyiapkan jurnal untuk PT Merapi, investasi PT Merapi dan kepada PT Tubagus untuk tahun 20X1 menggunakan equity method and cost method. Yang kedua adalah menyiapkan eliminasi dan rekonsiliasi. Oke, berikut penjelasan saya untuk soal nomor 2, poin A, untuk poin 1, yaitu jurnal investasi menggunakan metode ekuitas dan metode biaya or equity method and cost method. Yang pertama ada sales atau penjualan sebesar Rp315.000. Kedua ada COGS atau HPP sebesar Rp100.000. Lalu ada selling and administration expenses Rp40.000. Depreciation expenses Rp17.000. Sehingga diketahui net income PT Tubagus Rp158.000, yaitu diperoleh dari jumlah penjualan dikurang COGS, cost of atau HPP ya, biaya ini. Dan dikurangi biaya-biaya lain, hasilnya net income-nya 158.000. Oke. Jurnal metode ekuitas untuk PT Merapi selama tahun 20X1. Catatan investasi awal pada PT Tubagus, yaitu posisi per 1 Januari 20X1. Ada investment in PT Tubagus, investasi di PT Tubagus sebesar $450.000, cashnya $450.000. Kemudian ada pengakuan bagian laba PT Tubagus per 31 Desember 20X1. Itu ada investment in PT Tubagus sebesar $158.000. $158.000. Selain investment, di kreditnya ada income dari PT Tubagus senilai $158.000. Kemudian untuk pencatatan dividen yang diterima oleh PT Tubagus, di sisi debit ada cash sebesar $5.000. Kreditnya investment in PT Tubagus senilai $5.000. Lalu hal nomor 2 yaitu jurnal untuk metode biaya. Kalau yang pertama kan tadi metode ekuitas atau equity method. Yang kedua adalah cost method PT Merapi selama tahun 20X1. Oke, sama seperti metode ekuitas, yang pertama kita cari untuk pencatatan investasi awal pada PT Tubagus, yaitu posisi per 1 Januari 20X1. Ada investment di PT Tubagus senilai $450.000, cash senilai $450.000. Untuk pencatatan dividennya, pencatatan dividen, penerimaan dividen dari PT Tubagus. Di sisi debit ada cash senilai $5.000.
dan pendapatan income atau dividen income $5.000 di bagian kredit. Yang kedua, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi konsolidasi menggunakan metode ekuitas atau equity method. Berikut jurnal eliminasi akun investasi pada ekuitas PT Tubagus. Di akun pertama adalah share capital PT Tubagus senilai $270.000. Ada retain earning PT Tubagus beginning $180.000. Di sisi kredit ada investment in PT Tubagus senilai $450.000. Total dari 270 plus 180. Oke, yang kedua adalah eliminasi untuk akun pendapatan. Kalau yang tadi adalah untuk akun investasi. Yang kedua adalah untuk akun pendapatan dari PT Tubagus dan perubahan investasinya. Yang pertama, di sisi debit ada income dari PT Tubagus atau pendapatan dari PT Tubagus senilai $158.000 dan investasi di PT Tubagus senilai $158.000 di sisi kredit. Oke. Setelah eliminasi akun pendapatan, ada eliminasi dividen PT Tubagus. Yaitu dividen declared PT Tubagus senilai $5.000. Di sisi kredit ada investment in PT Tubagus senilai $5.000. Yang terakhir adalah buat rekonsiliasi saldo investasi. Saldo awal investasi PT itu bagus, adalah $450.000. Nah, yang ini dari yang pertama. Lalu bagian laba anak usaha 158.000. Dividen diterima ada 5.000 dia, sehingga diketahui saldo akhir investasinya sebesar $603.000. Hasil dari 450 tambah 150 dikurangi temu $4.603.000. Oke, nomor 2 sudah. Lalu kita move ke nomor 3. Nomor 3 itu studi kasus ya. Hmm. Yang pertama, saudara jelaskan bentuk penggabungan seperti apa saat studi kasus Bank Mandiri dikaitkan dengan teori akuntansi keuangan satu, yaitu ini perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait dengan akuisisi serta pada saat Bank Mandiri mencatat akuisisi melibatkan penerbitan surat berharga, bagaimana perlakuan akuntansinya terkait dengan penerbitannya. Oke, jadi soal nomor 3 adalah studi kasus mengenai pembentukan Bank Mandiri. Jadi pembentukan Bank Mandiri dilakukan dengan menggabungkan 4 bank milik negara. Oke, jadi asal muasal Bank Mandiri berdiri itu atas penggabungan dari 4 bank milik negara. Yang pertama adalah BBD atau Bank Bumi Daya. Yang kedua Bank Dagang Negara atau BDN. Yang ketiga ada Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Dan yang terakhir adalah Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Jadi dari keempat bank yang sudah ada digabung, terlahirlah Bank Mandiri. Penggabungan tersebut termasuk dalam bentuk penggabungan usaha
karena keempat bank tersebut dilebur menjadi satu entitas baru, yaitu Bank Mandiri. Lalu bagaimana perlakuan akuntansinya atas biaya akuntansi dan penerbitan surat berharga? Yang pertama, poin biaya yang berkaitan dengan akuntansi. Biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses penggabungan usaha, seperti biaya konsultan, biaya audit, biaya penilai independen, biaya hukum, biaya administrasi merger, dipandang sebagai bagian dari biaya penggabungan usaha dan dapat diperhitungkan dalam nilai perolehan kombinasi bisnis apabila menggunakan metode pembelian atau purchase method. Nah, apabila menggunakan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan pada periode terjadinya. Karena penggabungan Bank Mandiri merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintah terhadap bank-bank yang berada dalam pengendali yang sama. Perlakuan akuntansinya lebih mendekati konsep penyatuan kepemilikan daripada akuisisi biasa. Nah, itu merupakan penjelasan dari biaya yang berkaitan dengan akuisisi. Lalu, bagaimana dengan perlakuan penerbitan surat berharga? Apabila dalam proses penggabungan usaha digunakan penerbitan saham, dalam konteks ini, Bank Mandiri menggunakan penerbitan saham ya sebagai alat pembayaran, maka saham yang diterbitkan dicatat sebesar nilai wajarnya dan biaya penerbitan saham tidak diakui sebagai beban. Oke, jadi saham yang diterbitkan dicatat sebesar nilai wajar, tapi biaya penerbitannya tidak diakui sebagai beban, melainkan mengurangi tambahan modal disetor atau agio saham ya. Jadi bukan sebagai biaya, melainkan dicatat sebagai tambahan modal disetor atau agio saham. Apabila diterbitkan obligasi atau surat utang, obligasinya dicatat sebesar nilai wajarnya dan biaya penerbitan obligasi menjadi pengurang nilai tercatat obligasi dan diamortisasi selama umur obligasi menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, dengan demikian, biaya penerbitan surat berharga tidak diakui sebagai bagian dari goodwill maupun sebagai beban operasional biasa. Yang kedua adalah perhitungan dan penyajian goodwill. Goodwill muncul apabila harga yang dibayarkan untuk memperoleh perusahaan yang diakuisisi lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang diperoleh. Bagaimana cara menghitung goodwill? Jadi, goodwill dihitung dengan cara harga perolehan penggabungan dikurang dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi. Nah, apabila goodwill timbul, maka goodwill disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari aset tidak berwujud atau intangible assets. Pada standar akuntansi saat ini, goodwill tidak diamortisasi,
tetapi diuji penurunan nilainya secara berkala. Metode yang digunakan saat penggabungan pembentukan Bank Mandiri ya. Nah, uniknya pada saat pembentukan Bank Mandiri tidak ada hubungan investor dan investi di antara keempat bank bank pemerintah ya yang dilebur jadi satu itu. Tapi di- digabungnya dengan cara merger, merger, merger. Jadi karena digabungnya menggunakan melalui merger, maka transaksi tidak dicatat menggunakan metode biaya maupun metode ekuitas, melainkan menggunakan metode akuntansi penggabungan usaha atau business combination yang berlaku pada saat itu, pada saat penggabungan Bank Mandiri. Penggabungan empat bank itu menjadi Bank Mandiri. Nah, pendekatannya dalam eh, metode akuntansi penggabungan usaha atau business combination yaitu pendekatan penyatuan kepemilikan atau pooling of interest atau metode pembelian purchase method sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku pada periode tersebut. Lalu yang terakhir adalah bank yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan. Apa sih itu pengaruh signifikan? Pengaruh signifikan merupakan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu perusahaan tanpa memiliki kendali penuh. Nah, pengaruh signifikan biasanya ditunjukkan oleh kepemilikan saham antara 20 sampai 50%. Nah, pada saat kasus pembentukan Bank Mandiri, tidak ada bank yang diperlakukan sebagai pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bank lainnya. Karena apa? Karena keempat bank itu berada di bawah pengendali yang sama, yaitu siapa? Yaitu pemerintah Indonesia. Dan penggabungan tersebut itu juga atas restrukturisasi pemerintah, bukan melalui investasi antar bank. Gitu. Nah, dengan demikian, konsep pengaruh signifikan tidak ada. Baik, berikut penjelasan dari jawaban UTS akuntansi keuangan lanjutan oleh saya, Lady Cynthia. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Ya, terima kasih dan selamat malam.